warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Pada video kita kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu networking pada VMware. Kita akan belajar tentang reset MAC address, NAT adapter, bridge adapter, dan host only adapter. Yang pertama kita akan belajar tentang reset MAC address. Kita bisa langsung ke VMware saja. Oke teman-teman, saya sudah ke VMware. Di sini saya punya 3 server, yaitu Ubuntu server, kemudian ada Ubuntu 2 yaitu cloningan dari Ubuntu server, kemudian ada Ubuntu 3 yaitu import dari Ubuntu yang ini. Oke, kita langsung saja cek MAC address pada Ubuntu server. Kita klik virtual mesinnya, lalu kita ke network adapter, lalu kita bisa klik advance. Oke, ini lihat teman-teman, lihat yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu di sini itu ada MAC address. Jadi MAC address dari Ubuntu server itu belakangnya adalah 81E1. Lalu kita akan cek MAC address pada Ubuntu 2. Kita ke network adapter, lalu kita advance. Kita lihat yang paling bawah. Oke, di sini MAC address pada Ubuntu 2 yang paling belakang itu 4041. Oke, sekarang kita cek pada Ubuntu 3 juga. Kita ke network adapter, kemudian advance. Oke, di sini MAC address pada Ubuntu 3 yang paling belakang itu CD0C. Oke, jadi pada Ubuntu server, Ubuntu 2, Ubuntu 3 itu MAC address-nya berbeda-beda ya teman-teman. Jika MAC address pada virtual mesin teman-teman itu tidak ada atau MAC address-nya sama, itu teman-teman bisa klik generate. Oke teman-teman, IP-nya jadi beda ya teman-teman. Jadi yang belakangnya jadi 51.39, beda ya. Oke, pembahasan tentang cara reset MAC address sampai sini saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu NAT adapter. Nah teman-teman bisa mengingat kembali jika pada VirtualBox itu secara konsep itu ada 2 jenis, yaitu NAT dan NAT network. Umumnya jika NAT biasanya dari virtual mesin itu terhubung ke hidden interface-nya milik OS, maka secara di virtual mesin kita tidak saling terhubung, jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung. Kemudian jika NAT network, dia terhubungnya ke switch virtual dahulu. Secara otomatis virtual mesin kita itu bisa saling berkomunikasi atau saling berhubungan, tetapi tidak bisa terhubung ke host OS, itu kelemahannya. Tetapi jika ke internet, itu tentu saja bisa, karena ini itu NAT itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8. Ini itu sudah default dari VMware-nya. Nah, nanti antara virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu host OS itu bisa saling berkomunikasi dengan virtual mesin. Itu kelebihannya. Oke, teman-teman perhatikan di sini kita menggunakan NAT ya teman-teman. Kita close, lalu kita ke edit, lalu virtual network editor. Oke teman-teman, di sini secara default itu ada yang namanya VMnet 8. Kita ke control panel ya teman-teman.
Oke, di sini bisa klik network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting. Oke, di sini ada yang namanya VMware Network Adapter VMnet 8. Kita bisa klik 2 kali. Lalu details. Di sini mendapatkan IP yaitu 192.168.160.1. Di sini juga ada VMnet 8 mendapatkan IP 192.168.160.0. Oke. Jika pada VMnet 8 itu mendapatkan IP 192.168.160.0, maka pada virtual machine itu mendapatkan IP yang sama, yaitu 192.168.160.xx nya itu bisa angka berapa saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa nyalakan virtual machine-nya. Oke, di sini saya sudah login, kemudian oke, di sini saya akan IP address-nya. Oke, di sini mendapatkan IP itu 192.168.160.129. Lalu pada hubung 2 di sini juga mendapatkan IP 192.168.160.129 sama ya teman-teman. Jika IP teman-teman sama ya, teman-teman bisa ketik perintah itu sudo client ini, lalu nama interface itu AMS33. Lalu kita request IP-nya dengan ini sudo client AMS33, enter. Kita cek IP address-nya. Oke, jadi di sini kita mendapatkan IP itu 192.160.130. Oke, pada hubung 2 kita akan coba ping Google. Teman-teman di sini bisa terhubung. Pada hubung 2 juga tekan di perintah yang sama, yaitu ping google.com. Di sini juga menampilkan nomor platform atau bisa terhubung ya teman. Sekarang saya akan ping Windows 1 untuk membuka server ke Windows 2. Di sini saya akan ping lalu masukkan IP Windows 2 itu 192.168.130. Enter. Di sini bisa terhubung ya teman-teman. Oke, lalu kita coba ping dari penduduk 1. Kita ping, kita masukkan IP Windows 1-nya. Oke, di sini juga menampilkan 64 bytes from untuk berhubung. Lalu ketika teman-teman coba ping dari virtual machine ke laptop itu tidak bisa ya teman-teman, karena jika teman-teman ketahui bahwa pada OS itu memiliki fitur yang namanya firewall, jadi tidak akan bisa. Maka jika teman-teman ingin mencoba, teman-teman bisa menonaktifkan firewallnya. Lalu di sini saya akan coba ping dari host OS ke virtual machine. Teman-teman bisa buka command prompt
Lalu teman-teman di sini bisa ping IP address dari Ubuntu 1 dan Ubuntu 2. Oke, di sini menampilkan reply from. Oke, di sini saya akan ping Ubuntu 2-nya, ping 192. Oke, di sini juga menampilkan reply from, berarti dapat terhubung ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bridge adapter. Nah, di sini pada bridge network kita akan membuat seolah-olah virtual machine atau Ubuntu kita terhubung ke WiFi. Teman-teman bisa cek WiFi kita ke control panel saja. Kita ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Teman-teman di sini bisa klik yang WiFi yang ini, lalu ke details. Di sini saya mendapatkan IP address yaitu 192.168.64.80. Pada bridge network, nanti secara otomatis virtual mesin kita akan seolah-olah terhubung ke interface real atau laptop atau komputer kita. Nah, di sini pada Ubuntu 2 itu seolah-olah akan terhubung ke WiFi A. Jadi otomatis kita akan mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Kemudian, jika ada laptop yang terhubung ke WiFi kita, otomatis laptop itu akan terhubung ke virtual mesin kita. Oke, kita langsung saja ke VMware-nya. Teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu-nya, lalu pilih settings, lalu network adapter. Nah, di sini itu terdapat yang namanya bridge network, tapi di sini tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan atau membridge interface Wi-Fi atau interface Ethernet card. Caranya teman-teman bisa close, lalu teman-teman bisa klik edit, lalu virtual network editor, lalu ke change settings. Nah, di sini ada yang namanya VMnet 0 dengan type bridge network. Nah, teman-teman di sini bisa pilih, ini secara default itu otomatis, lalu teman-teman bisa pilih yang Intel Wireless, lalu apply, lalu oke. Kita klik kanan Ubuntu-nya, lalu ke settings, lalu ke network adapter yang tadinya NAT kita ganti ke bridge, lalu kita oke. Lalu kita nyalakan virtual mesinnya, kita login terlebih dahulu. Di sini saya akan mengelis IP address-nya dengan perintah studio client minr ens33. Kita enter, masukkan passwordnya. Saya akan ketik perintah sudo client ens33. Enter, lalu kita cek IP address-nya. Oke, jadi di sini saya mendapatkan IP 192.168.64.21. Sama ya teman-teman, sama yang tadi di control panel atau WiFi kita. Ini 192.168.64.80.
Oke teman-teman, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu host only adapter. Jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual mesin kita ke host OS. Jadi ini untuk host only adapter itu fungsinya agar virtual mesin bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Kita buka control panel, lalu network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Di sini ada yang namanya VMnet 1 itu untuk host only, dan untuk VMnet 8 itu untuk NAT. Kita bisa langsung saja cek IP pada VMnet 1 atau host only. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.211.1, dan nanti pada virtual mesinnya itu akan mendapatkan IP yang sama, yaitu 192.168.211.x. Oke teman-teman, di sini bisa pilih edit, lalu virtual network editor. Di sini jika teman-teman bertanya VMnet 8 atau VMnet 1 itu taunya dari mana sih? Teman-teman bisa buka virtual network editor. Di sini terdapat name atau secara default VMnet 1 itu untuk host only dan VMnet 8 itu untuk NAT. Jadi kita taunya dari sini ya teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu-nya, lalu pilih settings, lalu network adapter. Yang tadinya bridge kita ganti ke host only, lalu kita OK, lalu kita nyalakan virtual mesinnya. Di sini teman-teman bisa menginput IP address-nya dengan perintah sudo client -r ns33. Kawan passwordnya. Lalu di sini teman-teman bisa merequest IP-nya. Lalu teman-teman di sini bisa cek IP address-nya. Oke, di sini saya mendapatkan IP address yaitu 192.168.211.128. Kita pada Ubuntu 2 juga kita ganti network adapternya, yang tadinya NAT kita ganti ke host only. Kita OK. Di sini saya akan ketikkan komen yang sama dengan Ubuntu 1. Di sini saya akan ketikkan komen yang sama seperti pada Ubuntu 1. Kita masuk, lalu kita cek IP-nya. Oke, di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.211.129. Nanti otomatis virtual mesin kita itu bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tapi karena adanya firewall itu mungkin tidak akan bisa. Jika teman-teman ingin melakukannya, teman-teman bisa mengaktifkan firewall-nya terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan ping dari host OS ke virtual mesin dengan melalui CMD. Oke teman-teman, di sini saya akan coba ping Ubuntu 1. Oke teman-teman, bisa ya, jadi host OS kita itu bisa berkomunikasi dengan Ubuntu 1. Kita akan coba ping Ubuntu 2. Oke teman-teman, ini juga bisa ya. Oke teman-teman, jadi pembahasan tentang networking pada VMware cukup sampai di sini ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.